Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Di antara teman-teman ada yang sudah pernah dengar pidato persuasif? Iya, kalau kalian sudah pernah dengar berarti kalian satu langkah lebih maju untuk pembelajaran kali ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita, kalian dapat mengidentifikasi ciri dan metode dari pidato persuasif. Jadi tujuan kita akan fokus di sana saja. Kemudian rencana pembelajaran kita nanti kita akan mulai dengan mengamati, kita identifikasi, baru kita simpulkan. Sebelum lebih jauh kita beranjak, ada yang tahu apa sih pidato persuasif itu? Ya, pidato persuasif itu adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak berisi ajakan atau bujukan. Tujuannya untuk memengaruhi ataupun mengajak pendengar mengikuti keinginan orator secara sukarela. Ada yang tahu apa itu orator? Ya, orator itu adalah orang yang berorasi atau berpidato. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri dari pidato. Yang pertama jelas, berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan tentang suatu permasalahan. Berikutnya, bersifat mendorong ataupun mengajak. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Kalau pidato ini disampaikan di depan siswa, berarti ambillah tema-tema yang dekat dengan siswa, seperti tentang belajar, atau pertemanan. Tapi kalau pidato ini disampaikan untuk umum, kita harus sesuaikan juga. Misal tentang kebersihan atau kerukunan. Kalau tema belajar dibawakan masyarakat umum, sepertinya tidak akan cocok. Jadi harus disesuaikan dengan audiensnya atau pendengarnya. Berikutnya kita masuk ke metode berpidato. Secara umum berpidato itu ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode manuskrip. Ada kata skrip berarti naskah. Biasanya metode ini 100% fokus kepada naskah. Kelebihannya memang bahasa yang kita gunakan lebih terarah atau sistematis. Namun kekurangannya pendengar jadi merasa bosan dan tidak adanya interaksi. Tapi ini tidak apa-apa dipakai hanya untuk kalangan pejabat saja, untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa. Ada juga yang kedua, metode menghafal atau memoriter, dari kata memori. Biasanya orator akan menghafal setiap kalimat. Dengan memoriter, pendengar bisa melihat atau bertatapan dengan orator. Tetapi
kalau oratornya lupa satu kata saja, mereka akan kesulitan untuk melanjutkan pidatonya. Yang berikutnya ada metode spontanitas atau impromptu, dari kata improvisasi. Biasanya metode ini digunakan untuk seseorang yang diminta berpidato secara mendadak. Kelebihannya bisa mengasah kemampuan berpikir dan berbahasa. Tapi karena spontan, bahasa yang digunakan mungkin saja tidak sistematis. Berikutnya ada metode penjabaran kerangka atau ekstemporal. Biasanya orator akan mempersiapkan naskah lengkap dulu, kemudian akan disusun menjadi lembaran kecil yang berupa kerangka. Dengan metode ini, orator bisa lebih komunikatif dan mengembangkan isinya. Tapi metode ini tidak bisa sembarang orang bisa pakai, karena persiapannya yang lebih panjang serta butuh mental yang kuat. Nah, itu saja pembuka untuk bab pidato persuasif. Berikutnya, kita akan lebih fokus kepada teks ataupun kepada video. Terima kasih.